Ibunya sampai ngomong, maaf ya mbak, amit-amit jambai itu kan udah bahasa hina ya kalau menurut aku. Tuh kan ibu tuh punya anak perempuan ya, gimana ya rasanya kalau anak perempuannya tuh digituin juga sama mertuanya. Ih ya Allah. Hola netizen yang berbudi pekerti luhur. Viral sebuah video yang memperlihatkan seorang mertua yang terlibat adu mulut dengan menantunya. Keduanya ribut diduga karena sang mertua tidak suka dengan keberadaan menantunya di rumah. Video itu pertama kali diunggah oleh akun TikTok @dewihouse7. Namun tidak lama setelah viral, video itu langsung dihapus kembali oleh pemilik akun. Kemudian banyak akun-akun yang mengupload kembali. Dalam salah satu keterangan postingan menuliskan jika sang ibu mertua cemburu dengan menantunya. Percakapan mereka terdengar menggunakan bahasa Jawa. Sang ibu mertua bahkan mengusir menantu perempuannya itu untuk keluar dari rumah. Dari komentar salah satu netizen yang tercinta, diduga sang istri datang menemui suaminya yang sedang berada di rumah orang tuanya. Sang menantu sampai mengatakan ingat karma akan berlaku jika ibu mertua memperlakukan istri anaknya seperti itu. Namun dibalas ibu mertua jika wanita itulah yang merebut anaknya. Sementara itu sang suami yang awalnya berada di ruang keluarga keluar untuk menengahi keributan tersebut. Kamu udah pergi tak lapor ke? Nggak apa-apa, nanti kita liatin surat nikahnya. Lihatin surat nikah di tuku nikah tuku ada kok. Nikah tuku beraninya kak. Ya beranilah, maranin bojone kok. Bojo. Ingat punya anak perempuan, Enggak apa-apa. anak karma. Kayak ngono kita rupane. Ayo kok. Ya anaknya doyan, kok suka kok sampai 8 tahun. Ingat punya anak perempuan, karma itu berlaku. Enggak. Kamu yang merebut. Siapa yang ngerebut juga? Kamu yang merebut anak saya. Rebut apa? Merebut apa? Nyatane. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Dan tidak pernah kepo dengan orang lain sebenarnya. Tapi kalau untuk masalah ini ya, kalau saya sebagai saya ya, orang tua seperti itu salah bu. Kalau memang anaknya sampean bahagia dengan perempuan, maksudnya pilihannya, kenapa sampean tidak? Terkecuali anak sampean itu ya mau bercerai, apa tidak ada kecocokan, apa memang anak sampean sendiri yang tidak mau. Walaupun tidak mau pun juga nggak seharusnya seperti itu. Itu menantu sampean, apalagi sudah 8 tahun ya. Kok seakan-akan kalau saya lihat itu sampean sangat membenci mbaknya ini, terus seakan-akan anak sampean itu direbut. Padahal kan dia berumah tangga, apa hubungan itu 8 tahun ya. Kenapa sampean sepertinya nggak setuju banget? Bahkan sampean bilang di situ anaknya direbut. Bu, tak bilangin ya, anak itu hanyalah titipan sampean. Bener itu anaknya sampean. Tapi kalau anak sampean itu memilih pasangan dan ingin hidup bahagia, kenapa sampean tidak meridhoi, tidak merelakan? Sampean juga salah. Sampean itu hanya dititipi anak. Biarlah dia bahagia, jangan menghalang-halangi kebahagiaan orang lain, apalagi anak. Kalau sampean mungkin nggak ada kecocokan, entah apa masalahnya, saya tidak tahu ya. Sampean juga ngunduri tuwek bu, siapa tahu ya. Sampean kan juga punya anak perempuan toh, katanya mbak yang di video tadi. Siapa tahu anak perempuannya sampean nanti dikala sampean tua tidak beneh, dan sampean punya menantu mbak ini, istri dari anak laki-laki sampean. Siapa tahu dia lebih beneh dari anak sampean, melebihi anak sampean sendiri, mengurusi sampean, menjaga sampean dikala tua, kan juga tidak tahu. Kenapa sampean tidak memberikan kebahagiaan untuk anakmu bu? Sampean itu salah seperti itu. Apalagi sampean sampai bilang amit-amit jabang bayi, amit-amit jabang bayi. Menantu apa? Kamu yang merebut anak saya. Sampean salah bu.
Anak sampean itu hanyalah titipan sampean. Yang berhak itu adalah istri yang menemani susah senang, bahkan yang mengeloni. Jadi sampean jangan seperti itu sebagai orang tua. Relakanlah anakmu bahagia, Bu. Izin cerita juga kak, aku dulu pernah kayak dicemburuin gitu sama mertuaku. Kenapa dulu tuh nggak ada TikTok guys? Jadi waktu itu aku disuruh tinggal di rumah mertuaku sama suami aku karena dia ke luar kota kerjanya. Jadi aku dititipin di rumah mertua agak lama. Kemudian aku ditransfer dong sama suami. Tahu ekspresinya mertua waktu itu kayak gimana? Kamu kok ditransfer? Lah aku bojone, woi, piye kak ditransfer? Pengen cerita masalah mertua gue curhat ke emak gue, ngomongin katanya laki gue berubah semenjak nikah sama gue. Jadi ini mertua gue by WA curhat sama emak gue, katanya kenapa suami gue, nah anaknya dia nih, berubah semenjak nikah sama gue, katanya gitu. Jadi nggak perhatian, jadi nggak dulu tuh laki gue tuh anak emak banget, anak bontot yang apa-apa emak, tapi kok semenjak nikah nih berubah gitu, jadi nggak merduliin emaknya lagi, katanya begitu. Kata gue, ya Allah. Terus katanya laki gue ini katanya udah berubah jadi pelit, katanya semenjak nikah. Lah, emang anak lu direktur ngasih duit gue berpuluh-puluh juta sebulan, say? Enggak. Gila lo, napa saya masih Senin Kemis. Nih gue ingetin ya, buat para mertua nih yang punya anak laki, lu liatin dulu anak laki lu nyukupin enggak buat bininya, dan nyukupin baru ngasih ke lu. Jangan bininya aja masih kurang, lu masih celamitan minta. Cakep lu begitu. Nah, tapi itu dulu, mertua gue sekarang udah baik sama gue. Jadi ini mah cerita aja nih, cerita lucu aja. Gue mah udah gak dendam sama mertua gue beneran. Ini mah cerita pengalaman hidup. Di sini tuh aku lihat mbaknya tuh sabar banget ngadepin si ibu. Ya kan, ibunya sampai ngomong, maaf ya mbak, amit-amit jambai, itu kan udah bahasa hina ya kalau menurut aku. Jadi di sini tuh sampai gimana sih sampai ibunya itu ngucapin seperti itu. Tuh kan ibu tuh punya anak perempuan ya, seperti yang kayak mbak bilang, ibu tuh punya anak perempuan. Gimana ya rasanya kalau anak perempuannya tuh digituin juga sama mertuanya. Ya Allah Bu, sekarang tuh cepet banget loh karma itu meroket Bu, langsung cepet banget. Gak kena ke anak ibu, amit-amit jambai ya Bu. Kalau ibu tuh ntar sakit, ntar ibu udah gak bisa apa-apa. Kalau sempet tuh mbaknya dendam atas perbuatan ibu selama ibu sehat selama ini ya kan. Nah terus gimana Bu? Ya Allah, pernah nggak sih Bu terfikirkan, jangan kita memikirkan kalau kita sehatnya ya Bu. Namanya kita manusia ya kan, pasti kita ada sakitnya. Kita butuh loh Bu sama anak sama menantu. Jangan jahat Bu sama menantu. Ingat Bu, anak ibu tuh bahagia bersama istrinya. Kalau nggak bahagia, nggak akan Bu sampai 8 tahun. Bukan waktu sebentar ya Bu. Dan mbaknya juga itu pilihan dari anaknya ibu. Nah, satu lagi aku bilang sama ibunya, kenapa ibu bilang bahwasannya anak ibu tuh direbut sama mbaknya? Bu, lucu ibu ini. Kalau emang mbaknya ngerebut, itu ngerebut gimana Bu? Ibu tuh baik-baik loh. Awal mula dateng kan pastinya dong datang lamar tuh mbaknya itu untuk dijadikan istri anak ibu, kan begitu. Kenapa dibilang ngerebut ibu? Nggak boleh, nauzubillah Bu. Jangan ngomong kayak gitu. Ibu tuh mertua, penggantinya orang tua ibu. Harusnya ibu tuh mendoakan yang baik-baik untuk menantunya gitu. Nah, yang tahu baik buruknya itu anak ibu itu ya istrinya, bukan ibu, bukan. Selama 8 tahun mbaknya tuh yang ngerasain. Semoga ibunya ngerti ya. Wajar gak sih mertua cemburu sama istri? Jadi gini ceritanya, saya tuh beberapa yang lalu baru aja ngobrol sama teman saya gitu kan. Jadi teman saya tuh curhat-curhat masalah rumah tangga. Nah pada waktu itu tuh dia cerita soal
mertuanya yang musuhin dia gitu. Terus saya kan ya, nanya ya sebagai yang belum pernah memasuki kehidupan rumah tangga, tuh saya tanya, apa sih biasanya menjadi penyebab seorang mertua memusuhi menantu? Terus dia bilang, oh iya emang mertua gue mah dari dulu gak seneng sama gue, karena dia bilang mertua gue cemburu. Terus saya tanya dong, emang cemburunya tuh cemburu gimana? Apakah si dengan kehadiran lo membuat si anaknya jadi gak dekat lagi sama dia atau gimana? Enggak, bukan masalah itu, masalah uang, dia bilang gitu kan. Jadi si mertuanya ini merasa cemburu dengan teman saya yang menikah dengan si suaminya ini, yang sekarang tuh penghasilannya tuh sudah puluhan juta gitu. Jadi si ibunya tuh kayak cemburu gitu. Terus saya tanya dong, maksudnya cemburu nih gimana? Apakah karena dengan kehadiran lu jadi membuat si sang suami tidak bisa mengirimkan uang kepada ibunya dengan jumlah yang banyak atau enggak? Terus dia bilang, oh enggak kok, jadi pendapatan suaminya itu tiap bulan dibagi 2 antara dia dengan si mertuanya gitu kan. Tapi dia bilang mertuanya tuh emang gak seneng aja sama gue, dia bilang gitu. Terus saya tanya lagi, kenapa? Iya soalnya jadi karena kan si mertuanya ini kan dia tuh ngerasa susah payah membesarkan sang suami gitu ya. Nah baru kerja sebentar nikah sama teman saya gitu. Jadi menurut si suami menurut ibu dari suaminya ini mikirnya gini, kayak gue baru senang-senang sebentar, lu udah married. Kalau udah married kan otomatis pendapatannya itu kan terbagi antara si istri dan mertua. Terus saya nanya lagi kayak, kok gitu, maksudnya why gitu kan. Terus dia bilang, iya jadi si ibunya tuh mikir kayak, oh baru juga nyenengin orang tua sebentar kok udah nikah aja. Saya tanya lagi dong kayak, emang apakah lu termasuk pelit sama mertua lu? Terus dia bilang enggak, dengan jumlah uang yang dibagi itu antara jatahnya dia dan jatah si ibunya, dia tuh masih suka kayak ngirimin duit, ngirimin jajan, ngirimin hadiah yang kayak gitu. Tapi emang mertuanya nggak seneng aja gitu kan sama dia. Terus saya ngobrol gini kan sama si teman saya gini kayak, apa, if there's nothing you can do? Terus dia bilang, enggak, kayaknya emang si mertua gue mah hanya menginginkan gue pergi dari kehidupan suaminya gitu. Jadi kayak pengennya tuh anaknya tuh dimiliki sendiri gitu. Terus kan kayak aneh gitu ya. Karena si mertuanya ini berpikir dia kan gak kerja gitu ya, suaminya banting tulang, nah dia tuh gak kerja, cuma ongkang-ongkang kaki doang di rumah. Itu menurut pemikiran si ibunya. Padahal sih kalau ngeliat ya, namanya punya istri, ada anak, yang ngurusin anak-anak di rumah kan kayak wajar ya, kenapa itu dianggap ongkang-ongkang kaki. Kayak saya nggak ngerti gitu. Tapi ternyata hal ini tuh terjadi di banyak orang gitu loh. Jadi banyak mertua yang cemburu dengan menantunya gitu. Coba kita ngobrol di kolom komentar, kamu pernah nggak menemui situasi seperti ini? Atau mungkin kamu yang berada dalam situasi seperti ini?